Uang. Kalau Anda masih menggunakan uang tidak sah, itu sah karena uang tidak bisa dimakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Nuril atau Gus Nuril, membahas tentang zakat yang mungkin sebentar lagi akan kita tunaikan karena udah sangat mendekati waktu-waktunya zakat Di bulan ini, bulan puasa ini ya Mas ya. Ya. Dan zakat itu punya batas waktu. Punya batas waktu. Nah, batas waktunya itu pada saat sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan. Itu sudah harus selesai semua. Harus selesai. Kalau Batas awalnya? Batas awalnya masuk bulan Ramadan. Pada saat maghrib bulan Ramadan itu sudah diperbolehkan membayar zakat. Nah, terus akhirnya itu saat sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sudah setelahnya gimana? Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah zakat kita. Dan itu wajib hukumnya. Gitu teman-teman. Jadi untuk zakat sendiri itu ada batas waktunya. Jadi jangan sampai telat. Kalau telat besok cari Setelah surat. Jadi setelah guru piket. Guru piket. Guru piket. Cari surat dari guru piket. Ya langsung masuk ke pertanyaan pertama itu. Ya mungkin saya agak bingung ini Mas. Nah, gimana? Ketentuan zakat yang benar itu kayak gimana ya Mas ya? Sebenarnya ada 4 mazhab. Untuk patokan kita itu membayar zakat. Itu 4 mazhab: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan di antara 3 mazhab ini sudah sepakat bahwa zakat itu dibayarkan dengan makanan pokok. Siapakah ini? Berupa beras Mas. Berupa makanan pokok. Pokok. Oh, Di enggak harus beras, enggak harus beras. Di negara daerah tersebut. Karena satu negara pun belum tentu sama makanan pokoknya. Berbeda-beda berarti. Nah, negara ya. Seperti di Papua itu kan makanan pokoknya Sagu, sagu. papeda gitu ya, Mas, Papeda. ya. Kalau di NTB itu ya juga sagu ya biasanya. Kalau di tanah Jawa, Indonesia pada umumnya itu menggunakan beras. Jadi tidak harus beras. Nggak harus beras. Tidak harus beras. Tapi sepenting bukan lauk pauk. Berupa makanan pokok. Berupa makanan pokok. Walaupun penghasilan dia itu berupa menghasilkan lauk pauk seperti petani, tambak atau nelayan. Oh, ya. Kalau nelayan lebih ke ikan ya Mas ya. Nah kalau ini Mas, siapa aja nih Mas yang berhak untuk menerima zakat sendiri itu siapa aja Mas? Kadang kan takutnya nanti udah orangnya kaya mampu masih dapat Zakat. kan kadang gitu. Biar para takmir masjid yang ada di Indonesia itu juga nggak kebingungan nih Mas. Ada 8 asnaf ya atau 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin. Oh, fakir sama miskin beda ya Mas ya? Beda, Oh, beda. Kalau nanti dijelaskan ya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sama fisabilillah dan ibnu sabil. Ada 8 asnaf. 8 asnaf. Di lain itu berarti nggak berhak ya Mas? Berhak. Iya, tidak berhak. Randy yang gajinya 7 juta sebulan berarti Wah, 7 juta. Berhak dia. Berhak ya? Nggak berhak dia. Kalau gajinya 7 juta nggak berhak. Harus malah harus wajib untuk berzakat. Dan kalau untuk saya yang gajinya dipending-pending sama atasan berhak nggak ya Mas? berhak. Wajib membayar zakat. Jujur ini. Jujur. Pak yatim piatu gimana nggak dapat ya? Yatim piatu Tidak dapat, tidak mendapatkan zakat karena dia santunan, sifatnya yang santunan. yang santunan. Iya. Dalam penjelasan fakir atau miskin itu biasanya apa ya Mas ya? Perbedaannya dalam perbedaan penjelasan. Ya, fakir itu adalah orang yang tidak memiliki penghasilan. Dia hidupnya dalam kondisi susah. Kadang-kadang sehari makan, kadang-kadang sehari enggak, itu fakir. Mungkin di Indonesia sudah tanpa penghasilan sama sekali ya Mas. bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu ya. Karena dari kesusahan yang amat sangat. Kalau miskin itu masih punya penghasilan. Tapi terbatas. Jadi kehidupannya ya serba susah gitu. Itu miskin ya. Fakir itu benar-benar susah. Susah, udah susah ini satunya bener-bener
satunya cuma susah. Susah. Yang paling sama-sama kesulitan dalam hal ekonomi. Kalau yang pura-pura susah itu nggak Banyak masuk itu. ya, nggak masuk ya itu ya. Apalagi tamu bisa kayak kalian ini ya. Pura-pura. Ini pura-pura. Pura-pura susah. Nampaknya sih kan. Kebanyakan di Indonesia kan gitu, tambang susah. Tambang susah. Tapi kenyataannya kaya. Ya padahal kaya, iya betul kaya. Ya itu penyakit. Penyakit menjual kesedihan. Ya. Oh kita lihat kemarin yang ketangkap itu yang bapak mbah nenek itu ya yang di mana itu di anu kan dia kaya sebenarnya bisa bangun rumah ngakunya cuma penghasilannya tukang rosok itu 1.500 perak kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya, itu hal contoh itu. Itu kan mental kere. Ya. Mental kere nggak pernah bersyukur Nggak juga. pernah bersyukur. Nah, betul sekali. Kalau untuk yang apa tadi? Amil itu apa? Amil itu bukan panitia. Amil itu sekali lagi ya kita jangan salah ya di masjid-masjid itu harus bukan panitia itu terus Amil. disebut amil. Oh, iya. Itu tidak bisa disebut panitia Oh. amil nggak bisa. Panitia itu kan bukan pekerjaan. Dia hanya mengorganisasi masjid itu untuk mengumpulkan zakat dari jamaahnya. Tapi kan bukan pekerjaan. Setelah itu kan selesai. Oh iya. Ya kan. Volunteer lah kalau volunteer Allah. Bisa gitu lah. Tapi kalau amil itu adalah sebuah pekerjaan yang zaman Nabi itu pekerjaan yang digaji tiap bulannya sebagai penerima zakat. Kalau di Indonesia itu basnas, itu bisa disebut amil. Ya itu juga berhak menerima zakat. Terus selain itu ada mu'alaf, tetap semua orang tidak paham ya orang. Tapi mu'alaf yang lemah hatinya. Oh, yang ya lemah nggak hatinya. semua mu'alaf. Yang dia itu gampang goyah, gampang terpengaruh dan bisa jadi kemungkinan dia keluar lagi dari agama Islam. Merasa nggak diperhatikan, dia setelah masuk Islam kena aku nggak diperhatikan. Oh, cuma ditelantarkan, cuma diislamkan saat itu. Kan gitu. Dia udah dapat hidayah, udah memeluk Islam, tapi kalau dari segi ekonomi mungkin dia kekurangan, kok aku gak diperhatikan. Nah itulah yang berhak menerima zakat. Tetapi mu'alaf yang mampu ya tidak wajib menerima zakat. Harusnya harus berzakat. Oh, berarti itu salah satu bentuk apa ya? Kepedulian kita kepada sebagai, mereka, biar mereka itu enggak saudara seiman kita. Saudara seiman dan biar tetap memeluk agama kokoh di dalam keimanan dia, semakin kokoh lah untuk mengokohkan keimanan intinya kan. Untuk selanjutnya kalau rekop itu apa ya? Rekop itu kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya, itu memerdekakan budak. Jadi di zaman dulu ada orang yang dijadikan budak oleh saudara kaya. Nah, inilah yang untuk menebus budak. Tujuannya adalah untuk memerdekakan. Ya, orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Jadi misalnya Randy ini membebaskan budak. Karena budak di zaman Rasulullah kalau kita kurskan mata uang untuk memerdekakan budak itu ya kita taruh hampir tergantung budaknya juga ya, itu hampir puluhan juta bahkan ratusan juta. Nah, orang yang membebaskan budak inilah yang juga berhak menerima zakat. Oh, berarti nggak cuma budak bersahaya tapi juga yang membebaskan. Dia kan kesusahan juga karena dia membebaskan itu karena bisa jadi hukuman. Oh iya. Nah, dia dihukum dalam agama, dia pas bulan puasa begini kan. Ya, hukumannya apa? Kalau bulan puasa suami istri melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ya satu-satunya dasarnya kan membebaskan budak. Hukuman yang membebaskan budak. Kalau dia puasa 2 bulan berturut-turut dia tidak mampu, maka apalagi memberi makan 60 fakir miskin. Dia nggak mampu juga, membebaskan budak nggak mampu, misalnya dirinya aja sudah kayak budak, atau mungkin bahkan dia pernah membebaskan budak dan dia kehabisan dananya, uangnya, maka orang seperti inilah disebut rikop. Nah, untuk selanjutnya gorim sendiri itu definisinya itu kayak gimana, Mas? Pertama, gorim itu artinya adalah orang yang memiliki hutang. Ya kan? Definisinya gimana? Apakah orang yang memiliki kredit motor? Dia kan punya hutang. Oh iya. Kan? Kredit rumah, punya hutang. Ya. Apakah bisa disebut gorim dalam hal zakat fitrah? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Soalnya dia hutangnya itu bukan suatu masalah pokok dalam kehidupannya mungkin ya. Pertama itu.
Pertama bukan pokok dalam kebutuhan dia, bukan kehidupan dia, dan dia punya target kan. Punya target dan dia punya gaji kan, karena berani utang mesti unduhe masukan. Iya, punya Dia gaji. orang disebut hutang malah dia terlilit dalam hutang atau bangkrut. Terlilit ya, bahasanya terlilit tuh. Terlilit hutang. Terlilit hutang. Sampai apa-apanya terjual. Ya, gitu saya pakai kedok. Dirinya Saya pakai kejual. celana dalam ya. Harga dirinya bahkan kejual kan. Ya. Nah, bisa jadi daripada dia menjual harga diri. Ya, Maksudnya gitu. Sebenarnya dia itu kalut. Nah, maksudnya gitu. Itu yang disebut gharim. Jadi berbeda ya gharim cacat. Jadi kita harus benar-benar bisa mendefinisikan secara hati-hati ya. Kalau masalah gharim ini. Sebab Anda yang punya KUR BRI, Anda itu tidak dapat menerima zakat. Tetap wajib untuk berzakat. Itu bukan salah satu dari gharim. Itu ya. Dan untuk selanjutnya tuh Ibnu Sabil, Mas. Ini kan mungkin kadang-kadang kalau yang lain mungkin agak sedikit-sedikit paham lah. Kalau Ibnu Sabil ini kan banyak orang yang belum tahu nih, Mas. Tanya apa nih, Mas? Ibnu Sabil itu adalah orang yang melakukan sebuah perjalanan. Kayak musafir bukan ya Mas? Bisa disebut musafir, akan tetapi harus didefinisikan, harus dipisahkan musafir yang model kayak apa kan gitu kan. Kalau di zaman dulu, zaman nenek moyang kita atau di zaman di Arab dulu itu ada musafir yang melakukan sebuah perjalanan jauh kehabisan bekal, itu yang disebut Ibnu Sabil. Nah, kalau orang musafirnya kita mau ke Jakarta, kita tahu ya, kita membawa kendaraan, membawa bekal, apakah itu menerima zakat? Tidak berhak. Tidak berhak. Kan dia punya bekal, punya hak, harusnya dia berzakat gitu. Tujuan dia musafir apa? Jadi benar-benar orang yang dalam kesusahan musafirnya itu gitu. Oh iya. Yang terakhir ini Mas, fisabilillah itu apa ya Mas ya penjelasannya? Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ya kan, fisabilillah, orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Siapakah itu? Sekarang nggak ada perang ya. Kalau dulu ada perang. Kalau perang itu orang-orang yang berangkat di dalam peperangan dia mampu, kaya kan tidak peduli, dia tetap berhak mendapatkan. Nah, kalau zaman sekarang bisa juga guru-guru TPA, TPG, ustadz, ya itu disebut itu bisa pilih. Karena mereka juga berjuang di jalan Allah ya. Ya, betul. Berjuang di jalan Allah itu tidak harus perang. Harus perang. Mencari nafkah, mengajar. Tapi zaman sekarang bagaimana dengan guru yang apa ya dapat apa itu gajinya tinggi ya, terus dapat apa namanya apa itu namanya dapat itu loh kalau sertifikasi ya itu ya kalau guru yang dapat sertifikasi yang gajinya dia besar. harusnya dia berzakat kan. Iya biar apa dia kan mampu ya, apakah dia bisa pindah? Iya, dia berjuang di jalan Allah. Guru apapun walaupun guru matematika, guru bahasa Inggris berjuang di jalan Allah karena tujuan dia adalah mengajarkan ilmu, mencerdaskan ilmu. Tetap dia sebut fisabilillah. Perjuangan dia tetap ada nilainya di sisi Allah. Akan tetapi karena negara sudah memberikan haknya dengan memadai dan pantas ya, bahkan bisa haji toh, bisa punya kendaraan, bisa beli rumah ya kan. Guru-guru sekarang itu harusnya wajib berzakat, tidak pantas untuk dizakati. Tapi kalau kita lihat guru TPA gajinya berapa sih? Kadang kan mungkin mereka nggak dapat gaji, ikhlas kan. Ya, gajinya lillahi ta'ala ya. Fisabilillah filillahi ta'ala. Jadi jelas ya kalau fisabilillah itu orang yang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Berjuang. Untuk mereka yang berjuang atau berperang melawan rezim itu tetap belum masuk. Itu namanya makar. Untuk pertanyaan berikutnya nih Mas, di tengah pandemi ya gini nih, kan banyak orang kesusahan, banyak orang juga kena PHK, dan ada yang dirumahkan. Itu apakah juga masih wajib untuk melakukan zakat Mas? Kalau menurut Mas Nuril sendiri? Harusnya dizakati. Harusnya dizakati. Harus tetap dizakati. Iya, malah kalau dia tidak mampu untuk berzakat, lalu dia harus dizakati. Lalu bagaimana seandainya jika dia membayar zakatnya dengan hasil zakat? Dia dapat zakat, dizakatkan kan? Karena dia kan pengen zakat itu. Oh iya. Nah, jadi dia dapat zakat,
Terus itu dizakatkan lagi. Itu boleh nggak gitu kan? Itu boleh nggak? Itu boleh. Itu boleh berarti. Boleh, iya. Iya. Zakat dengan hasil zakat dia boleh. Berarti walaupun di tengah pandemi seperti ini, untuk mereka yang mungkin kena dampak dari pandemi ini, kalau saja menerima dapat zakat dari orang lain atau dari masjid sekitar, itu bisa dizakatkan lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Kan, Mas? Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mas, kan ini masih menjadi perbincangan banyak orang nih, ya kan? Kalau zakat itu sebenarnya harus beras atau boleh dengan uang atau gimana Mas? Ini penjelasnya. Zakat dengan uang lah katakanlah, itu boleh apa enggak? Saya ngerokok dulu. Oh iya. Biar itu santai, sebat. Tuh ya. Wah, Terbalik ya. Yang penting otaknya Kakak boleh kembali logika jangan. Mantap. Ngopi dulu boleh? Boleh minum dulu. Mana di minum boleh? Oh, belum ini dulu. Oke, akan saya jawab pertanyaannya. Menurut 3 mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, mazhab siapa lagi Hambali, itu tidak diperbolehkan membayar zakat dengan uang. Harus dengan makanan pokok. Makanan pokok. Ya, dengan 4 jenis ya. Gandum, kalau di zaman Nabi gandum, kismis, apa itu namanya, keju, sama kurma. Kalau beras kok nggak masuk Mas? Ya, beras itu hasil dari kias. Kias 4 mazhab, itu 3 mazhab ini diperbolehkan membayar dengan beras. Karena untuk mungkin nanti kondisi per wilayah kan berbeda-beda. Itu beda juga nanti. Kewajiban bayar zakatnya itu sesuai dengan makanan pokok. Lalu 3 mazhab ini tidak membolehkan membayar zakat dengan uang, kecuali Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan dengan uang. Akan tetapi di Indonesia sendiri mazhabnya kebanyakan Syafi'i ya, Mas Syafi'i ya. Misalkan Syafi'i, bagaimana jika masyarakat kita ini membayar zakat dengan uang? Kalau kita membayar zakat dengan uang, ya dia harus mengikuti Imam Hanafi, mazhabnya Imam Hanafi dengan uang, setara dengan harga kurma. Taruh misalnya kurma ini taruh harganya per kilo misalnya, kita paling murah 50.000 lah sekilo. Kalau berarti kan dikali 2,5. Ketemunya berapa? 125. Nah, itu yang kewajiban zakat kalau dia menggunakan uang, bukan ukuran beras. Iya, bukan ukuran beras. Logikanya kok bisa seperti itu, kenapa? Karena beras itu makanan pokok itu kan kalau di makanan pokok ya bukan berasnya yang kita bahas ya. Ini yang menjadi pokok pembahasannya, pokok masalahnya. Tapi berasnya itu tadi loh. Ya makanan pokoknya tadi loh. Itu berdasarkan kesepakatan 3 mazhab. Tuh maksudnya seperti itu. Nah, kalau dia mau bayar uang ya harus ikut Imam Hanafi yang membolehkan. Nah, kalau dia seharga beras, Imam Abu Hanifah aja tolak ukurnya bukan beras. Uang itu tolaknya bukan beras, tetapi kurma, atau kismis, atau anggur, atau keju. Itu maksudnya seperti apa? Insya Allah paham ya di sini. Paham. Ya. Berarti yang memperbolehkan zakat dengan uang itu cuman di mazhab Imam Hanafi. Di Imam Hanafi dan kita Imam Syafi'i. Mayoritas di Indonesia Imam Syafi'i. Apakah boleh mengikuti mazhabnya Imam Hanafi? Boleh, tidak masalah. Kalau aku tak dari Imam Hanafi lah, aku tak zakatnya dengan uang. Lah, uang dia menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Maksudnya begini, dia membayar zakat menggunakan mazhabnya Imam Hanafi karena boleh dengan uang, tetapi tolak ukur yang dia bayarkan itu beras yang notabene di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Itu namanya golek gampangnya. Cari kemudahan, golek penak jadi golek penak. Gitu. Dalam segi zakat dia menggunakan Imam Syafi'i. Dalam segi zakat dia menggunakan mazhab Imam Hanafi, tapi di aspek-aspek lain dia mengikuti Imam Syafi'i. Oh iya. Kesannya lebih kayak mencampur aduk mazhab. Benar. Mencampur aduk
aduk mazhab. Ya benar. Kurang baik ya Mas ya, kurang. Ya akhirnya kan mempermudah, golek gampang, Oh, golek macam gampang ini. nih. Nah, ini bagi ya kita wajib bermazhab sih. Karena kita harus taklid buta kepada para mazhab. Wajib taklid buta, kita orang nggak tahu kan, orang bodoh. Kita sih barat nanti kayak obat oleh dokter ya kita harus nggak usah banyak tanya gitu. Iya. Iya. Benar. Ini komposisinya apa dok obat ini? Ini bahaya nggak untuk ini lah. Dokter sudah tahu ini sakitmu ini obatnya ini. Dokter sudah tahu. Karena begitu. Berarti untuk teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya yang bermazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali atau Imam Maliki, harus pakai beras. beras. Bang, makan pokok, makan pokok. Ya, harus makanan pokok. Wajib Wajib makanan pokok. pokok. Tidak boleh menggunakan uang. Kalau Anda masih menggunakan uang tidak sah, itu hukumnya otomatis tidak sah ya Pak. Tidak sah. Tidak sah, Tidak itu sah. hukumnya tidak sah karena uang tidak bisa dimakan. Ya. Untuk selanjutnya untuk takaran apa zakat itu yang ideal berapa kilo itu Mas? Ini ya, memang itu berbeda-beda. Tidak sama setiap setiap mazhab itu tidak sama. Tetapi tiga mazhab bukan mazhab ya nggak sama ya. Tetapi kesepakatan ulama yang berbeda dalam ukuran sok karena sok itu apa Mas? sok itu bukan takaran berat. Bukan satuan berat. Bukan satuan berat. Sok itu adalah satuan wadah. Takaran lah. Satu sok itu 4 mud. Jadi bukan sebuah nggak bisa dijadikan. Makanya salah satu perbedaan karena dia dari takaran menjadi satuan. Nah ini yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf lah, perbedaan. Lalu ukurannya seperti apa? Dulu lama itu di Indonesia itu sepakat 2,2 kilogram beras. Berarti kalau 2,5 kilogram kayak mungkin kan kebanyakan orang ini kan mereka lebih paham kalau zakat itu ya 2,5 kilogram karena mungkin lebih cari enaknya dari 2,5% penghasilan kita mungkin mungkin bisa diambil dari itu ya Mas. Karena ternyata kurang tepat ya Mas. Karena satu shot itu kira-kira sebegini lah. Kalau begaman tangannya Rasulullah itu 693 1/3 dirham. Dirham itu mata uang emas. Seharga itu. Nah itu sedangkan itu sama dengan 2751 gram atau gram beras ya. Kalau gram berat makanan pokok. Bukan beras ya, tapi berat. Nah, terus 2,75 kilogram. Kalau apa makanannya? Ya di situ di negara itu. Negara itu apa? Kalau sagu ya gandum, sagu, jagung mungkin yang di Wonogiri mungkin Mas kebanyakan jagung kan di Wonogiri. Betul. Berarti kan takaran itu sendiri dari apa mut tadi ya? Dari satu mut itu. Satu mut itu kan berarti bukan suatu satuan berat Mas. Ya. Ya. Kan kadang kan gimana ya beratnya itu nggak bisa dikira-kira. Tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Imam Mazhab Maliki 1 mut 675 gram. Satu shot maka 2.700 gram atau 2,7 kilogram. Selisih 0,5. Selisih ada selisih. Asalkan Mas Syafi'i dan Imam Hambali itu Imam Syafi'i itu 2,75. Imam Hambali 2,2 kilogram. Iya. Jadi kalau kita di mazhabnya Syafi'i di Indonesia mazhab Syafi'i, ya zakat beras itu 2,75. Kalau Imam Maliki ya 2,70. Kilogram 2,7 kilogram. Nah, kalau di mazhabnya Imam Hambali 2,2 kilogram. Maka orang yang membayar zakat fitrah 2,5 kilogram beras itu sebenarnya tidak menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Dia sedang menjalankan mazhabnya Imam Hambali. Gitu. Kurang tepat ya untuk mungkin ya, kurang ideal. Tidak tepat, tidak ideal kalau kita menganut mazhab Syafi'i. Kalau kita Syafi'iyah nggak tepat kita. Tidak pas itu menggunakan. Ya kita harus 2,75. Lalu bagaimana dengan orang yang berzakat dengan uang yang menggunakan mazhabnya Imam Abu Hanifah?
Berapa kilogram zakatnya seandainya dia menggunakan makanan pokok seperti di Indonesia, maka dia harus membayar 3,8 kilogram. Oh gitu. Iya. Kalau mengikuti Imam Abu Hanifah. 3,8 kilogram beras. Paling banyak itu ya, Mas? Iya, dari, paling banyak. dari ketiga mazhab Paling banyak. banyak. Imam Abu Hanifah biasanya ada di India, Pakistan, Turki itu menggunakan mazhabnya Hanafi. Indonesia Syafi'iyah, Malaysia Syafi'iyah. Kalau di Nusantara itu kan luas ya. Sebenarnya Nusantara bukan hanya Indonesia, Malaysia, Thailand. Negara-negara serumpun ini. Serumpun itu disebut Nusantara. Jadi kalau ada bahasa Islam Nusantara, yaitu Islamnya Asia Tenggara. Asia Tenggara. Oh. Oh iya. Iya, Islam Asia Tenggara itu disebut Islam Nusantara, bukan Indonesia aja. Gitu. Karena kita dulu namanya Nusantara, bukan Indonesia. Sebelum terpecah-pecah ini ya Mas. ya. Terpecah. Gitu. Satu lagi pertanyaan dari saya Mas yang masih agak membingungkan ya. Nah, Seandainya suatu tempat itu Mas, mereka itu memproduksi cabai atau penghasilan utamanya itu cabai, apakah boleh juga Menjakatkan dengan cabai. Padahal kan kalau kita ambil kilogramnya lah, katakanlah 2,5 kilogram cabai kan lebih mahal dari 2,5 kilogram beras, ya kan? Apakah itu boleh atau tetap harus ditukarkan dikonversi ke Beras. Mas, itu? ayo wajib dikonversi. Wajib dikonversi, iya. Hmm. Itu kan pakai tugas panitia mengkonversi itu. Dia kalau dia nggak punya uang, punyanya cabai untuk membayar zakat, ya kasih aja cabainya ke panitia untuk dijual. Dijual nanti biar sama panitia dikonversi atau diwujudkan beras. Itu. Oh, itu salah satu tugas dari Amil itu Amil tadi ya Mas ya? Panitia. Oh, panitia. Amil kan Basnas. Basnas. Oh, Ya, benar. Basnas itu sebut Amil. Tapi kalau kita di masyarakat kita biasanya udah terbentuk sih panitia-panitia zakat fitrah. Tapi itu bukan Amil, tidak berhak menerima zakat. Panitia masjid tidak berhak menerima zakat. Catatan penting ini. Iya. Kebanyakan orang-orang panitia masjid itu juga menerima zakat. Tapi ini tidak boleh panitia itu karena dia bukan Amil, tidak masuk dalam 8 Golongan tadi. golongan tadi dalam 8 asnaf. Berarti beda ya. Berbeda. Yang berhak ya petugas pegawai Basnas. Itu berhak menerima Iya, zakat walaupun sudah digaji. Walaupun dari gaji. Sudah digaji tetap boleh berhak, bukan boleh, berhak menerima zakat. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini, membahas tentang zakat, tentang apa yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian. Semoga konten-konten dari kami ini cukup bisa membuka wawasan kalian. Kita di sini hanya ingin berbagi ilmu dan tidak apa ya, kita tidak mengambil keputusan kalau apa yang kita ungkapkan itu absolut benar, itu jangan diambil. Ya, Kita semua ini harus sama-sama belajar. Ya, benar. Belajar. Dan mungkin untuk berikutnya mungkin kita akan masih ada konten-konten selanjutnya Yang lebih seru ya. yang lebih seru. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar dapat pemberitahuan setiap kita memposting video ya. ya. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.